Sebenarnya PWI tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa didukung oleh pemerintah termasuk swasta, Bang. Supaya tidak ujuk-ujuk membuat berita isu di Facebook, karena itu bisa nanti masyarakat salah paham terkait status yang dia buatnya di Facebook itu, Bang. Memilih politik atau jurnalis? Sahabat Istana FM, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di ruang Paslah Cerdas dan Inspiratif, mengungkap cerita di balik berita. Baik, sahabat Istana FM, tadi belum berhasil dalam dunia politik, justru membawa Ridwan Lubis menempati karir yang baik di dunia jurnalis. Bagaimana pers di Mandailing Natal dari sudut pandang Ridwan Lubis sebagai ketua dan personal kita? Bagaimana menurut Anda? Kalau menurut pandangan kami sudah mulai Bang, tumbuh dan berkembang, dan ulasan-ulasan berita juga sudah dikatakan bisa seperti di daerah-daerah lain, Bang, sudah lumayan. Hanya saja masih ada yang perlu kita perbaiki, Bang. Bagaimana supaya pers di Mandailing Natal itu lebih berwibawa, Bang. Berwibawa ya? Iya, Bang. Dalam seperti apa gambaran berwibawa yang dimaksud ini? Ya, bagi dalam pandangan kami, Bang, ini memang dari keluarga besar kita di jurnalistik ini, Bang, kan, masih banyak kawan-kawan yang memang secara identitas dia mengatakan dia pers. Tetapi ya mungkin dalam kata sederhana, Bang, wartawan itu kan dia mencari, mengolah dan menyebarluaskan informasi dan secara berkelanjutan sesuai dengan fakta, ya, Bang. Tapi instrumen utama ini, Bang, instrumen untuk pembuatan berita ini dia tidak jalankan, Bang. Tidak jalankan. Oke. Yang jadi kendala belakangan ini media sosial. Banyak wartawan kita yang tidak lagi mengedepankan sebuah peliputan, tapi dia mengemas sebuah isu ya. Sebenarnya kalau teori-teori jurnalistik ini tidak dibenarkan, Bang. Seorang wartawan tidak boleh beropini atau menyampaikan pemikiran dia di dalam sebuah berita, gitu ya. Karena itu nanti lari dari fakta-fakta yang ada, Bang. Nah, memang pemanfaatan lebih cepat barangkali mereka beranggapan bahwa media sosial itu lebih cepat penyampaiannya, cuma kaidah-kaidah jurnalis itu tidak ada ya. Tidak terpenuhi, Bang. Oke. Nah, image terhadap wartawan, bagaimana PWI, kemudian Anda sebagai ketua PWI akan menghilangkan image negatif terhadap wartawan yang konon dalam tanda kutip saya mengatakan bahwa wartawan ini mungkin udah rahasia umum, dianggap sebagai pemeras, dianggap sebagai peminta-minta, dianggap sebagai Markus gitu. Markus ini tahu kan maksudnya adalah maklar kasus. Nah, image seperti ini, Anda sebagai seorang ketua PWI, Anda melihat ini bagaimana di Madinah, kemudian upaya apa yang harus Anda lakukan untuk menghilangkan image negatif tadi? Iya, Bang. Untuk menyikapi atau mengatasi hal-hal yang semacam yang Bang Paslah bilang tadi, sebenarnya PWI tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa didukung oleh pemerintah dan ya lembaga-lembaga instansi lain termasuk swasta, Bang. Artinya memang perlu kita pahami, Bang, bahwasannya pers ini dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 1999. TNI Polri punya undang-undang. Dan lembaga lain punya undang-undang. Wartawan pers ini juga punya undang-undang. Landasannya kuat sebenarnya. Landasannya kuat. Tetapi terkadang inilah, Bang, kendala kita. Pembinaan wartawan ini masih kurang, dan nanti inilah yang akan kita sampaikan ke pemerintah daerah, Bang. Bagaimana supaya pemerintah kemudian instansi lain kita bersama-sama, Bang, memberikan pemahaman, pengetahuan kepada insan-insan pers yang bertugas di wilayah Mandailing Natal, Bang. Oke, ke dalam sendiri, ke
ke orangnya, ke para jurnalis ini, apa yang Anda lakukan nanti untuk menghilangkan asumsi tadi, image negatif tadi? Ya, ini yang pertama akan kita lakukan pendekatan emosional, Bang. Pendekatan emosional terhadap personal wartawannya, Bang. Kita akan, ya memang walaupun saya sebelumnya bukan ketua PWI, saya sudah mulai ini, Bang. Sudah mulai melakukan pendekatan. Iya, melakukan pendekatan kepada wartawan dan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan profesinya itu, Bang. Supaya tidak ujuk-ujuk membuat berita isu di Facebook, karena itu bisa nanti masyarakat salah paham terkait status yang dia buatnya di Facebook itu, Bang. Sama itu fenomenal sekali ya. Fenomenal sekali memang, Bang. Seorang jurnalis rata-rata membuat sebuah status isu atau kasus, tapi dia tidak melakukan peliputan. Iya, itu yang dari peliputan itu lebih lengkap gitu ya. Iya, Bang. Nah, Anda tadi sudah berusaha secara sistematis atau konsisten untuk menghilangkan image yang demikian. Pertanyaan ini, Anda melihat itu apakah sudah menjadi budaya bagi wartawan yang terkait dengan itu? Kadang-kadang kalau ini realita fakta, seorang pejabat di Mandailing Natal ini sebenarnya kalau datang wartawan kadang-kadang dia lebih takut daripada inspektorat gitu kan. Nah, ini kenapa bisa begitu? Kan sebenarnya wartawan lebih luas, lebih bisa mencari, menginvestigasi kalaupun ada kasus misalnya ketimbang orang menghindar dari seorang wartawan itu. Barangkali kalau dikatakan budaya, Bang, tidak juga. Tidak juga budaya. Tidak juga, Bang. Hanya saja kami melihat kebiasaan-kebiasaan buruk yang memang tidak ada yang memberikan peneguran lah istilahnya, Bang, atau pemahaman kepada wartawan itu sendiri, Bang, kan. Jadi inilah barangkali nanti, Bang, tugas kami dan dengan catatan kami akan merangkul semua kawan-kawan wartawan, Bang. Itu memang sudah niat saya, Bang, merangkul semua, karena saya tidak akan bisa, Bang. Saya tidak, walaupun saya ketua PWI Medina terpilih, saya tidak akan bisa melakukan itu, Bang. Kecuali dengan dukungan-dukungan senior-senior, Bang. Dan juga di dalam internal itu sendiri ya. Dan ya betul, Bang. Karena apakah misalnya langkah ke depan soal uji kompetensi wartawan, apa yang Anda lakukan terkait dengan itu? Ya, uji kompetensi pendidikan dasar terhadap dunia jurnalis itu semua pada wartawan yang ada, bukan rekrutmen gitu kan? Siap. Jadi setelah, Bang, kita mengadakan nanti menyampaikan ke pemerintah, mengajak instansi lain termasuk perusahaan swasta, baru nanti kita akan menawarkan program-program ini, Bang. Yang paling utama program yang kita ajukan ke pemerintah dan instansi-instansi yang ada ini, Bang, adalah uji kompetensi wartawan. Uji kompetensi. Iya. Itu sudah disampaikan pada pemerintah? Secara lisan sudah, Bang. Ya? Tapi secara institusi belum, Bang. Belum. Ya. Oke, ini sebenarnya tadi fakta yang saya sampaikan ya, bahwa pers itu terlebih terhadap wartawan tidak jarang dianggap sebagai alat gertak saja untuk mendapatkan uang dari oknum-oknum tertentu, kan? Banyak keluhan terhadap oknum wartawan seperti ini. Ini kan tugas, apakah ini menjadi tugas utama Anda sebagai ketua PWI atau apa yang Anda lakukan terkait dengan ini? Memang, Bang, yang Abang sampaikan itu memang banyak. Kita tahu juga. Hanya saja kan kita tidak bisa menertibkan kawan-kawan, menegur secara sebelum kita memang melakukan pendekatan, sehingga dengan pendekatan itu nanti, Bang, muncul kesepakatan. Muncul kesepakatan bagaimana supaya mewujudkan jurnalis itu yang lebih berwibawa. Berwibawa ya. Oke. Nah, sejauh mana Anda melihat pers di Mandailing Natal melakukan fungsinya, fungsi yang sesungguhnya itu? Tadi kan asumsi fungsinya itu sudah beralih ya. Ada gertak, ada maklar kasus gitu kan, itu fungsi-fungsi wartawan itu yang sekarang ini. Nah, bagaimana mengembalikan itu kembali pada fungsi yang sesungguhnya sebagai alat kontrol sosial dan sebagai pilar keempat dalam demokrasi kita? Apa yang Anda lakukan dan seperti apa programnya? Programnya yang pertama tadi saya sampaikan, Bang, adalah UKW. Uji kompetensi wartawan.
Memang targetnya berapa tahun? Oh, ini Bang tidak terlepas dari pendanaan yang boleh dikatakan lumayan besar karena pengujinya itu Bang langsung dari Dewan Pers ya. Dan di Sumatera Utara kalau tidak salah baru 3 orang yang punya sertifikasi penguji Bang. Penguji ya. Yaitu Roni Simon mungkin pimpinan Geprak itu kalau nggak salah. Kemudian Bang Sahrir selaku mantan ketua PW Sumut. Selebihnya Bang dari daerah lain provinsi lain yang punya sertifikat dari Dewan Pers untuk melakukan uji kompetensi wartawan. Tentu saja Bang, bila kita nanti mendatangkan Dewan Pers itu biayanya cukup tinggi, mahal. So artinya kita akan bicarakan dengan pemerintah daerah karena ini untuk kepentingan bersama juga Bang, bukan untuk kepentingan kelompok-kelompok Bang. Bagaimana supaya nanti dengan dilakukannya UKW lahir wartawan yang kompetensi dan profesional Bang. Itu ya. Iya, nah, Bang. target yang Anda ingin capai sebagai Ketua PWI dan harapan Anda sebagai personal tadi, targetnya kapan ini? Kalau target kami Bang, 2020. tahun 2020 sudah terlaksanakan Bang. Terlaksana uji kompetensi. Uji kompetensi sebanyak-banyaknya. Bukan. Tergantung kondisi anggaran Bang, dana. Dan itu tadi sudah disampaikan ya, kepada pemerintah secara lisan ya, secara institusi sebelum. Oke, baik. Yang ini sahabat Istat FM, keberadaan pers merupakan satu hal yang sangat penting ya dalam kehidupan masyarakat yang demokratis. Kita akan telepon dulu ya seseorang. Boleh. Anda yang bertelepon silakan di 0812 88881026. Kalau belum ada yang itu masuk, kita coba menelepon seseorang ini ya. Kita angkat dengan siapa? Halo, assalamualaikum. Mohon maaf kami mengganggu waktu Anda sejenak untuk memberi komentar. Karena saya di acara Ruang Paslah ada tamu saya di sini sebagai narasumber, seorang jurnalis yang menjadi ketua PWI Mandailing Natal. Anda juga pemilik media. Bagaimana Anda menilai ketua PWI kita yang sekarang? Halo. Iya. Hilang suaranya ketua. Aku di jalan. Aku minta waktu sejenak saja. Halo juga. Halo. Iya. Ya, aku minta waktu Anda sejenak saja. Bagaimana pendapat komentar Anda terhadap seorang ketua PWI yang baru terpilih? Saya ada tamu di acara Ruang Paslah ini. Boleh Anda berkomentar? Ya. Oh, sangat bagus sekali. Apanya yang bagus? Sebagai tokoh muda yang mengerti tentang dunia jurnalistik, saya pikir beliau itu sosok yang sangat pas. Menjadi seorang chairman PWI di Kabupaten Mandailing Natal. Apa yang harus dia lakukan menurut pandangan Anda sebagai pemilik media juga? Saya pikir pena beliau itu harus tajam. Penanya harus tajam? Iya. Terus? Penanya harus tajam? Ya, penanya itu harus tajam, membela kepentingan masyarakat. Membela kepentingan masyarakat. Iya. Nah, kemudian begini, satu tadi dalam dialog kami ini, beliau sangat membutuhkan dukungan dari lembaga-lembaga lain, termasuk lembaga swasta, bagaimana dia akan mewujudkan wartawan yang kredibel, berwibawa, tentu melakukan uji kompetensi. Bagaimana menurut Anda sebagai pemilik media untuk program beliau ini? Oh, saya pikir sangat bagus. Excellent ya. Baik, boleh Anda bertanya langsung kepada beliau? Mohon kami sapa, silakan. Ya, halo. Halo, assalamualaikum Bang. Selamat siang Bang. Salam. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bang. Tahu siapa ini? Selamat ya, ketua sudah menjadi chairman PWI Kabupaten Mandailing Natal periode 2019-2022. Terima kasih Bang Senior. Kayaknya ini Bang Saparudin Haji Bang. Bagaimana komitmen ya seorang chairman PWI untuk mewujudkan pembangunan yang hakiki untuk Kabupaten Mandailing Natal ini secara khusus. Siap Bang, siap. Anda
sebagai pemilik media, medianya masih terbit? Untuk sementara waktu masih. Mohga ya, Mohga News ya. Mohga News. Oh, betul. Ini dukungan yang sepenuhnya lah terhadap karena ini adalah Pemret ya gitu ya. Pemret nggak beliau ini? Di Mohga. Halo? Di Mohga. Ridwan Lubis ini pengelola gitu ya. Oke. Nah. Siap. Terima kasih atas masukannya dan gangguan waktu dari kami ya. Mohon maaf. Terima kasih. Ya. Semoga sukses dan terwujud apa yang dicita-citakan. Amin. Makasih Pak Saparudin Haji. Assalamualaikum. Oke, makasih. Tahu nggak tadi siapa tuh? Awalnya tidak tahu Bang, tapi setelah suaranya jelas ya. Beliau Saparudin Haji. Ada surprise gitu ya. Ada surprise yang sedikit ya. Semalam memang sudah disampaikannya juga selamat Bang. Tadi kami menghubungi Pemret Metro Tabaksel, tapi kami tidak dapat berhasil menghubungi Metro Tabaksel. Oke, kita ada kuis. Adakah kuis ini? Kami coba jawab dengan spontan saja. Iya. Kuis ini tidak sulit-sulit, nggak usah terlalu tegang sekali gitu. Ini biar rileks saja kita di ujung ini, karena waktu kita tinggal 5 menit lagi. Baik, boleh pilih satu di antara dua ini ya. Siap. Memilih politik atau jurnalis? Dua-duanya Bang. Dua-duanya. Tapi kalau fokus untuk apanya Bang saat ini untuk jurnalis. Jurnalis. Berarti politik dan jurnalis itu berkaitan ya. Iya, Anda Bang. akan bawa karena sama-sama menjadi bagian dari alat perjuangan. Betul Bang. Oke, memilih guru atau ustadz? Guru Bang. Guru ya. Karena ustadz belum sampai ke situ kali levelnya ya. Siap. Memilih Pemuda Pancasila atau PWI? PWI ya. Dengan arti tidak meninggalkan Pemuda Pancasila. Betul Bang, betul. Lebih prioritas pada PWI. Jurnalis ya. Okay. Profesi Bang. Nah, ini yang perlu. Menjaga idealisme atau terpilih jadi caleg? Tetap idealisme Bang. Idealisme. Ya, mengutamakan idealisme. Mengutamakan idealisme Bang. Surprise dong sama Ridwan Lubis yang hadir di sini. Terima kasih Ridwan Lubis atas waktu. Kami ganggu waktu Anda selama 1,5 jam di sini, dan mudah-mudahan ini semua apa yang disampaikan ini menginspirasi kaum muda atau kaum milenial atau siapa saja, bahwa pers itu merupakan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat yang demokratis. Pers berfungsi sebagai kontrol pemerintahan dan sosial. Pers yang independen akan menjadi pondasi kuat dalam menentukan arah pemerintahan. Maka dari itu kebebasan pers sangat dibutuhkan. Pers yang independen akan memajukan pola pikir masyarakat. Apatisme akan ditangkal sehingga tujuan bernegara akan tercapai. Terima kasih buat Ridwan Lubis. Sama-sama Bang. Atas waktu, dan mohon maaf atas segala penyampaian yang kurang berkenan di hati Anda semuanya, bahwa ini kami lakukan untuk mengungkap cerita-cerita apa saja yang ada pada diri seorang Ketua PWI Mandailing Natal yang baru terpilih, untuk menjadi sebuah inspirasi dan dorongan support bagi kita semuanya mencapai cita-cita yang diinginkan. Amin. Kita akan kembali berjumpa minggu depan dengan segmen serta narasumber yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Alhamdulillah acaranya berjalan lancar. Saya sangat apresiasi yang pertama kepada Bang Paslah selaku pimpinan Start FM, dan kemudian kepada kru yang bertugas. Kegiatan atau program Ruang Bang Paslah ini cukup menarik untuk kita ikuti, dan barangkali untuk masyarakat Mandailing Natal. Di sini memang diulas bagaimana perjalanan seorang sosok ya, seorang figur. Dia tentu siapapun yang kita pandang, kita anggap orang besar hari ini, dia punya sejarah perjalanan atau start perjalanan karirnya. Artinya saya mengucapkan terima kasih kepada kru yang bertugas Start FM, khususnya kepada pimpinan yang telah mengundang kami hadir di sini.